Loser, sumber kehidupan jutaan penduduk Aceh dan Sumatera. Ayunan langkah saya kali ini untuk bertemu penduduk Sumatera lainnya, yang kerabatnya pernah saya temui di Kalimantan. Menginap di salah satu penginapan di Bukit Lawang, jadi salah satu cara saya menikmati pesona hutan Loser. Cara terbaiknya, berjalan masuk, bertemu para penghuni hutan. Nama Bukit Lawang di Taman Nasional Gunung Loser sudah terkenal di dunia. Diambil dari nama Gunung Loser yang menjulang 3.400 meter di atas permukaan laut, Taman Nasional ini masuk dalam situs warisan dunia UNESCO pada 2004 dan ditetapkan sebagai cagar biosfer sejak 1981. Apa sebenarnya arti dari aneka label yang disematkan pada Taman Nasional seluas lebih dari 1 juta hektar yang terbentang di antara 2 provinsi, Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara? Saya menemukan jawabannya saat berada di dalamnya. Hutan tempat saya melangkah ini adalah potret terbaik hutan hujan tropis di Indonesia dan dunia. 4.000-an jenis tanaman tumbuh subur di tanahnya. Di antara pepohonan yang menjulang mencapai 70-an meter. Pohon-pohon buah jadi penyuplai utama bahan pakan bagi para satwa yang hidup di hutan. Salah satunya satwa liar yang sudah saya tunggu-tunggu. Saat menuju ke lokasi feeding camp atau area pemberian makan orangutan, ada sesuatu yang menghentikan langkah saya. Dari pemandu lokal, saya mendapat informasi mengenai orangutan betina yang baru saja saya jumpai. Wati yang satu di sebelah kirinya, yang di sini? Itu Wati anaknya. Wati, oh ini anaknya juga. Pesek sudah tiba di feeding camp. Tangannya memegang botol susu. Ternyata botol itu berasal dari Wisnu yang sudah lebih dulu berada di area feeding. Wisnu memberitahu saya, si kecil yang digendong Pesek bernama Valentine. Ia lahir pada 14 Februari 2013. Sementara sang ibu menikmati sarapannya, Valentine punya kesibukan lain. Wisnu salah satu petugas Taman Nasional Gunung Loser yang bertugas di Bukit Lawang sudah cukup lama mengenal Pesek. Saya melihat kegembiraan di raut wajah setiap orang yang ada di feeding camp. Bagi sebagian orang, apalagi turis asing, pemandangan ini cukup langka. Wow, di feeding camp ini kita bisa lihat orangutannya dengan jarak yang dekat sekali, 10-20 meter. Tapi memang sebaiknya dan memang diharuskan sih agar kita nggak terlalu dekat dengan orangutannya, juga nggak menyentuh ataupun memegang mereka. Ini tujuannya supaya mereka ya tetap nyaman berada di alam liar. Dan menikmati kegiatan harian mereka tanpa banyak gangguan. Pemandangan yang sederhana, tapi begitu berarti terutama bagi mereka yang melihatnya untuk pertama kali. Do you mind telling me why do you choose Sumatra? I mean, you read about Borneo as well, but what makes you more interested in Sumatran orangutan? It's the village of Bukit Lawang. Oh, okay. We saw pictures and we read in travel blogs, and the experience we read about were amazing. Oh.
Ternyata, saat saya asik mengobrol bersama Danae dan Dennis yang datang dari Cologne, Jerman, datang orangutan betina bernama Seppi. Wih, kok diambil sepi, kau pun tak titip-titip. Seppi juga tak sendiri. Ada sang anak yang menemaninya. Ini orangutan betina nih, namanya Seppi. Dia sudah rehabilitasi di sini dan dirilis di Taman Nasional Gunung Leuser. Sekarang dia udah punya anak, anaknya lahir di sini. Di sebelah situ anaknya ditinggal. Seperti pesek dan anaknya, Seppi juga melahap buah-buahan yang diberikan Wisnu di feeding camp. Jika tak sedang musim buah di hutan, lebih banyak orangutan datang ke feeding camp, seperti hari ini. Tunggu aja biar dia kita ikutin dia. Sepertinya Seppi berhasil membuat gemas Florencia yang datang jauh dari Chile. Sesekali saya melihat Wisnu harus mengingatkan Florencia agar tak berada terlalu dekat dengan orangutan. Florencia dan pasangannya Joachim baru pertama kali melihat orangutan di alam bebas. What do you think about this place? Is this like what you're expecting? Expensive one. Teach you Sumatra. I mean, like there's also Borneo, and what makes you? touristic. That's why. Okay, how do you find out about this place? We love it. We want to come again and again. And it's in the opposite part of the world, but we want to come back. Sinar matahari semakin tinggi, feeding camp pun semakin ramai. Sore ya, Bukan hanya oleh orangutan. jam 4 saya sudah pulang. Udah boleh. Tak lama muncul satu sosok remaja, Wati, kakak dari Valentine. Orangutan lainnya berdatangan. Lagi-lagi betina dan sedang merawat anak. Sayang tak semua kebagian buah. Kalau Juni ini anaknya Januar, dia selalu terlihat lebih dekat, minta deket terus sama induknya, jadi belum berani lepas, ditinggal sendiri. Beda sama yang lain, tadi ada 2 anak lainnya, begitu nemu pohon sendiri habis makan, dia langsung pergi. Tapi kalau yang ini enggak, dia nempel terus sama induknya. Orangutan yang sering muncul di feeding camp umumnya memiliki nama panggilan. Ini dilakukan agar mudah mengenali dan mengidentifikasi mereka.